Halo, bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswa hebat. Apa kabar? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dalam kondisi pandemi. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang teks berita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mendengar teks berita atau sebuah berita, baik itu di media cetak maupun media elektronik. Nah, perhatikan ya, kita mulai dari pengertian teks berita. Teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah faktual, berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya atau dapat dipercaya. Dan hal ini biasanya harus disertai dengan sebuah data. Yang bagian B adalah aktual, yaitu sesuatu yang sedang hangat dibicarakan atau berita yang sangat terkini. Selanjutnya bagian C, ciri-ciri teks berita itu harus unik dan menarik. Bagian D, seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu golongan. Bagian E, sistematis dan lengkap. R, komunikatif, artinya bahasa yang digunakan itu harus mudah dipahami oleh semua orang. Bagian G, objektif. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu unsur-unsur teks berita itu apa saja? Perhatikan baik-baik. Unsur berita yang pertama itu adalah apa atau what. Artinya, apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya, untuk nomor 2 itu adalah siapa atau who. Siapa saja orang yang terlibat di dalam berita tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kapan atau when. Artinya kapan waktu kejadian tersebut atau kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yang keempat, di mana atau where. Artinya di mana tempat kejadian atau di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima, mengapa atau why. Artinya memuat alasan dan sebab akibat. Yang keenam, bagaimana atau how, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Dan dalam bahasa Indonesia sering juga disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lanjutkan ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama yaitu kepala berita. Disebut juga judul berita, merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu lead berita, merupakan bagian yang jawaban unsur 5W 1A, dan ini sangat penting dari sebuah berita. Di dalam teras berita tercantum inti keseluruhan isi berita. Selanjutnya, yang ketiga adalah tubuh berita, merupakan tempat berita berada. Di dalam tubuh berita inilah pembaca dapat mengetahui isi berita secara terperinci. Dan yang terakhir adalah ekor berita, yaitu berisi informasi tambahan. Bagian ini merupakan pelengkap dari sebuah berita. Baik, kita akan melanjutkan kepada unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, harus mudah dipahami, yaitu bahasa yang biasa dipakai sehari-hari, bersifat standar atau baku.
Yang kedua, menggunakan kalimat simplex atau tunggal yang terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda disertai keterangan penyertaan. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan verba transitif, artinya verba yang memerlukan nomina. Contohnya, Aisyah membeli koran terbitan hari ini. Selanjutnya untuk nomor 5, yaitu menggunakan verba pewarta. Kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, Sadik selaku ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian antar sesama di kalangan siswa SMP Islam Al-Islah. Selanjutnya untuk nomor 6, yaitu menggunakan konjungsi untuk memperjelas maksud berita. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Dan yang ketujuh, mempunyai makna yang jelas dan tidak menimbulkan makna yang taksa atau ambigu, ya. Artinya tidak boleh membingungkan atau memiliki makna yang ganda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan dengan pasti sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dalam peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W 1H. Dan yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian penting ke bagian yang kurang penting. Itu adalah langkah-langkah dalam menulis teks berita. Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalian sudah menyaksikan video tadi bukan? Itu adalah salah satu contoh berita yang bisa kita temui di internet. Oh iya, apa yang terbayang jika kamu mendengar kata teks berita? Pasti kamu membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi seperti video tadi kan? Sebelum ada koran dan majalah, berita disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut, yang artinya jika tidak bertemu maka tidak ada berita atau kabar. Berita tentang COVID-19 seperti pada video tadi misalnya, dengan mudah dan cepat kita bisa menerima kabar terbaru melalui media elektronik maupun media cetak. Namun, tahukah kamu apa itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak. Simak video ini sampai habis untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam teks berita. Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep ya. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media yang lainnya. Peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa terkini, sehingga menarik minat pembaca atau pendengar. Berita berisi fakta, namun tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Berita tidak bisa lepas dari 5W plus 1H yang merupakan unsur berita atau pokok-pokok berita. Unsur-unsur berita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu what, yang berarti apa.
menjelaskan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, where atau di mana, menjelaskan di mana tempat kejadian berlangsung. Yang ketiga, when atau kapan, menjelaskan kapan waktu kejadian berlangsung. W yang keempat adalah who atau siapa, menjelaskan siapa saja orang yang terlibat. Yang kelima, why atau mengapa, menjelaskan atau memuat alasan dan sebab akibat terhadap peristiwa yang berlangsung. Yang terakhir adalah how atau bagaimana, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Ada 8 ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah berisi fakta dan objektif, yang artinya bukan opini atau pendapat dari penulis. Yang kedua, berita itu unik atau jarang ditemui. Dengan kata lain, peristiwa atau kejadian yang jarang terjadi. Yang ketiga, aktual, merupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Yang keempat, tidak ada rekayasa atau sesuai dengan aslinya. Yang kelima, menginformasikan waktu dan tempat yang jelas. Yang keenam, menggunakan bahasa baku, singkat, jelas, dan menarik. Yang ketujuh, judul berita mewakili seluruh isi berita. Dan yang terakhir, disampaikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan peristiwa. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, maka nantinya kalian harus mampu menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita merupakan suatu kegiatan menetapkan inti dari suatu berita. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Agar dapat menyimpulkan isi berita, harus memperhatikan langkah-langkahnya. Ada 3 langkah mudah menyimpulkan isi berita. Yang pertama adalah membaca atau menyimak berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita meliputi peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat dan waktu kejadian, serta proses terjadinya berita. Dan langkah terakhir adalah membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, kemudian menyusunnya dalam kalimat simpulan atau rangkuman. Urutan unsur 5W plus 1H dalam simpulan atau rangkuman berita tidak harus urut seperti pada berita aslinya. Dapat ditambahkan kata penghubung agar hubungan antar kalimat lebih runtut dan padu, asalkan tidak menyimpang dari berita aslinya. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah kutipan berita dari harianjogja.com. Setelah kita baca dan cermati dengan seksama, maka bisa kita analisis unsur-unsur beritanya sebagai berikut. Dari analisis 5W plus 1H, dapat kita simpulkan bahwa pusat oleh-oleh khas Kabupaten Gunung Kidul yaitu Tiwul Yutum meraup untung kurang lebih 20 juta hingga 25 juta dalam waktu 2 hari. Pemilik Tiwul Yutum mengatakan bahwa penjualan gatot, tiwul, bakpia, dan belalang meningkat mencapai 75% dibandingkan hari-hari biasa. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh tadi, silahkan kalian simak video berita berikut ini. Kemudian kerjakan tugasnya di buku tugas kalian. Dan tuliskan kesimpulan berita di kolom komentar. Wabah virus corona akhir-akhir ini menyebar di Wuhan, Cina. Diduga virus tersebut berasal dari hewan yang dijual di pasar seafood Huanan yang berlokasi di Wuhan. Di dalam pasar tersebut terdapat sejumlah hewan liar yang dijual dalam keadaan hidup maupun mati. Dikutip dari South China Morning Post via kompas.com, pasar tersebut ditutup sejak menyebarnya virus tersebut pada akhir Desember lalu. Pasar itu tak hanya menjual seafood saja, tetapi menjual berbagai hewan liar, seperti salamander raksasa Cina, anak serigala, kura-kura, tikus, landak, luwak bertopeng, katak, dan lain sebagainya.
Seorang pemilik toko Dazong Dianping mengunggah foto berisikan daftar menu di pasar itu. Dalam unggahan itu ada sekitar 100 macam hewan yang dijual di pasar seafood Huanan. Foto tersebut kemudian diunggah oleh akun Twitter Mu Yixiao pada Selasa 21 Januari 2020. Dikutip dari Mothership Singapura via Kompas.com, dalam daftar menu pasar tersebut tak hanya menawarkan hewan hidup, tetapi juga jasa pemotongan hewan dan pengiriman. Meski namanya adalah pasar seafood yang mayoritas menjual kepiting udang dan ikan, tetapi di pojok pasar terdapat toko yang menjual hewan yang tak lazim dikonsumsi. Ada juga di bagian barat pasar toko yang menjual hewan-hewan hidup. Wabah corona sendiri sudah menyebar hingga ke Thailand, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Amerika, hingga Vietnam. Demikian berita kali ini, saksikan terus video selanjutnya untuk mengetahui informasi terbaru dari trimnews.com. Jangan lupa subscribe ya. Dari penjelasan tadi, kalian pasti sudah bisa menyimpulkan isi berita, bukan? Terus berlatih dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini dalam materi teks berita. Tetap semangat ya untuk menjadi pelajar Indonesia yang penuh dengan prestasi. Sampai jumpa pada kesempatan lain atau pada materi berikutnya. Terima kasih.